Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas terkait dengan 3D Sketch. Nah, seperti yang terlihat di layar Anda bahwa untuk membuat part ya dengan model seperti ini, tentu kita akan kesulitan ketika kita akan membuat part ini dengan menggunakan sketch 2 dimensi yang sebelumnya kita bahas. Kalau menggunakan sketch 2 dimensi, kita harus membuat bentuk benda, kemudian padatan berupa solid, kemudian kita buat profil, kemudian kita extrude boss atau extrude cut. Tentu akan memakan waktu untuk membuat benda atau part dengan model-model seperti ini. Biasanya digunakan untuk rangka, untuk membuat sebuah instalasi pipa dan lain sebagainya. Kita menggunakan bentuk 3D Sketch. Nah, bagaimana dengan membuat 3D Sketch itu ya, kita akan bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Ini contohnya adalah produk dari membuat part dengan menggunakan desain 3D Sketch. Oke, sekarang kita mulai. Mungkin lebih baiknya saya akan mulai dari awal bentuk 3D Sketch-nya. Ini saya tulis dulu. Oke, pertama langkahnya sama seperti kita membuat pada sketch 2 dimensi, yaitu kita awali new, kemudian kita masih di part. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih, ini yang membedakan dari sketch 2 dimensi. Kita pilih sketch. Sketch di sini ada dua pilihan. Yang pertama sketch secara 2 dimensi seperti yang sebelumnya kita bahas dan yang sering kita gunakan. Kemudian pilihan kedua adalah 3D Sketch. Nah, kita akan pilih 3D Sketch kali ini. Kita pilih 3D Sketch. Nah, di 3D Sketch kita membangun atau membuat part dari sebuah ruang yang bebas ya, seperti ini. Kalau di 2 dimensi kita membuat sketch itu dari plane yang sudah ada, bisa front plane, top plane, atau right plane. Namun pada 3D Sketch kali ini kita membuat dari sebuah ruangan yang bebas seperti ini. Kita pilih toolsnya dulu, yaitu line. Nah, ini yang membedakan lagi. Ketika kita membuat 3D Sketch pasti ada notasi di ikonnya pensil, itu ada X, Y, ada XZ ya, tergantung nanti kita akan memilih dari mana orientasinya kita akan arahkan ya. Kita bisa ubah dengan menekan tombol tab. Nah, ini adalah orientasinya adalah pada sumbu YZ, artinya kita akan membuat line di arah sumbu Y, orientasinya Y dan Z. Kalau kita klik tab lagi, nah bisa ZX, bisa XY, bisa YZ. Nah, ada 6 kemungkinan kan ya kalau kita membuat di dalam sebuah ruang 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Misalkan saya akan membuat di XY ya, karena mungkin XY ini, nah kalau kita lihat di sini ini, misalkan saya buat dari pusat origin, yaitu sebuah line yang mengarah ke arah sumbu. Misalkan ini X, kalau nggak ke X ke Y ya, berarti dia nempel di bidang antara sumbu X atau sumbu Y. Kalau kita mau ubah tinggal tab. Nah, berarti kita sekarang orientasinya ke arah sumbu. Kalau tidak ke arah sumbu Y ya ke arah sumbu Z. Nah, di mana sumbu Y dan sumbu Z dilihat di sini. Oh, berarti kalau nggak arah ke atas atau ke arah sini. Nah, ini sudah ada petunjuk ya di sini. Misalkan kita mau mengarahkan ke sumbu Z, ya arahkan ke arah, di sini ada titik-titik ya. Nah, misalkan seperti ini sudah tepat snapnya mengarah ke arah sumbu Z. Kalau misalkan ke arah sumbu Y tinggal ke atas. Namun kita tidak bisa mengarahkan ke sumbu X kalau kita tidak merubah orientasinya. Ini hanya ke arah sumbu Y atau ke arah sumbu Z. Untuk merubah ke orientasi sumbu X ya diklik tab sampai ada ZX atau XY atau XZ, sama, pokoknya orientasinya ada sumbu
X-nya. Nah, ini bisa mengarah ke sumbu X. Misalkan saya arahkan ke arah sumbu X yang arah positif. Misalkan ke arah sini ya. Kemudian saya klik, kemudian hasilnya begitu lagi, kita diarahkan lagi mau untuk gambar selanjutnya ke arah orientasi sumbu mana lagi. Nah, misalkan kita arahkan ke arah sumbu ke atas. Misalkan ini saya arahkan, ini saya klik lagi line, kemudian saya klik di sini. Misalkan saya ingin mengarah ke arah sumbu Z ya, berarti saya harus arahkan lagi. Nah, misalkan ke arah sumbu Z di sini, Z negatif ya, misalkan di sini. Kemudian saya arahkan lagi ini ke arah X sepanjang ini. Kemudian saya kembalikan lagi di pusat originnya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita bisa ngasih dimensi. Misalkan ini saya beri dimensi, atau begini untuk lebih cepatnya kita klik dulu ya pada masing-masing line tadi, kemudian kita kontrol, kita klik, kemudian kontrol, atau ini saya blok aja, kemudian saya buat relasi di sini, saya samakan aja semuanya equal ya, kita pilih equal di sini. Kemudian baru kita kasih dimensi ya. Dimensi di sini mungkin saya akan berikan dimensi sepanjang misalkan 250. Nah, ini semuanya sudah dimensinya sama karena tadi saya buat relasi yang sama. Misalkan ini contohnya, ini saya buat ini. Nah, ini sama. Kemudian di sini ini juga sama. Nah, tentu yang di sini juga sama. Selanjutnya kita gunakan lagi untuk 3D sketch-nya. Ya, kita pilih lagi line-nya. Nah, di sini saya ingin membuat kaki-kakinya ya. Nah, saya mulai dari pusat originnya dulu. Kaki-kakinya di sini saya tarik ke bawah. Tentu kakinya ini kan ke bawah sini. Namun kita harus tahu arah ke bawah ini mungkin kalau sekilas kita bisa melihat ini adalah kakinya. Cuma karena ini orientasinya ZX, tentu nanti arahnya bukan lagi ke arah ke bawah, tapi kalau nggak ke arah samping perpanjangan dari garis ini ya, mungkin ke arah sini. Kalau kita masih mempertahankan ZX, misalkan ini saya klik ya, misalkan saya ulangi lagi. Misalkan saya pilih line, kemudian ini kan masih sumbu ZX. Misalkan seolah-olah saya taruh di sini nih kakinya. Nah, apakah benar ini menjadi kaki dari sebuah ini? Nah, kita lihat. Nah, karena orientasinya kita bukan ke arah Y. Ya, tadi kita ke arah Z dan X. Tentu kalau ke arah Z dan X itu kalau ke sana, sini. Nah, makanya mungkin perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah bentuk sketch 3D. Hal yang pertama adalah sesuaikan dengan orientasinya ya. Misalkan di sini saya ulangi lagi, saya membuat line, kemudian saya klik di pusat originnya. Saya ingin membuat ke arah ke bawah. Ke arah bawah kita lihat di sini. Arah ke bawah itu hanya ditunjukkan oleh orientasi apa? Y tentu ya. Nah, tentu kita harus merubah. Di ujung pensil kita tertulis ZX, maka kita harus ganti orientasinya dengan klik tab. Nah, yang ada X-nya, entah itu YX, entah itu XY, entah itu ZY, entah itu YZ sama ya. Berarti kita gunakan misalkan ini XY. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menjadi kaki dari desain yang akan kita gunakan tadi nanti ya. Misalkan ini klik di sini. Nah, misalkan ini saya lihat dulu, saya cross check. Nah, ini berarti sudah benar, ini adalah sumbu Y. Nah, untuk kaki yang berikutnya, yang ketiga, kita bisa pilih lagi. Misalkan kita klik di sini. Ingat, berarti arah sumbunya adalah sumbu yang berkaitan dengan Y. Nah, karena sudah XY, berarti sudah bisa digunakan. Nah, kita arahkan ke sini di
snapnya yang sudah dimunculkan oleh SolidWorks, yaitu berupa titik-titik. Kita klik. Nah, kita pilih lagi kaki yang lain, misalkan di sini. Nah, kita harus pastikan dulu XY. Nah, kita Y, misalkan ada XY di sini. Kita pastikan di sini. Kemudian kita escape, kita buat kaki-kaki dari ya, sisi-sisi yang lain ya. Misalkan ini line, kemudian kita pilih di sini. Nah, pastikan X, Y, Y, Z sama saja ya, atau Z, Y sama. Ini kita identifikasi, pokoknya ada sumbu orientasi Y-nya. Nah, ini kita klik di sini. Oke. Nah, mengenai panjangnya, langkahnya sama seperti yang di langkah awal tadi. Kita pilih satu-satu, kita kontrol, kita klik kontrol, kemudian kita pilih satu-satu kakinya ini. Kita buat relasi equal. Nah, kita arahkan ke relasi relation equal, yaitu menyamakan dari sisi-sisinya ini. Oke, kalau sudah punya relasi equal, kita pilih salah satunya. Salah satu dari kakinya, kita mau panjang kakinya ini berapa. Misalkan kita buat 100. Nah, dengan sendirinya ketiga sisi yang lain juga akan berubah menjadi dimensi 100. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa oke. Oke, setelah oke, baru kita memulai membuat profil dari sketch 3D yang sudah saya buat. Misalkan saya exit sketch dulu. Ini menandakan bahwa proses sketching pada 3D sketch sudah selesai. Nah, kita tinggal merubah nanti bentuk penampangnya, ingin bentuk penampang apa. Nah, misalkan ini saya ingin merubah penampangnya nanti menjadi penampang pipa. Nah, kita klik insert di sini, kemudian pilih weldment, kemudian pilih structural member. Nah, structural member ini yang menentukan nanti standar dari penampang yang digunakan, penampang apa ya. Ini di sini misalkan standarnya ada ANSI dan ISO. Kita pilih misalkan ANSI ya, yang untuk yang inch. Kemudian tipenya apa? Kita bisa pilih pipa, bisa rectangular tube, atau square, atau bentuk siku ya, angle iron dan sebagainya, ini bisa. Namun contoh kali ini saya akan gunakan pipa. Nah, ini pipa, kita klik pipe. Kemudian size-nya berapa? Ini ada pilihan ya. Ada schedule-nya, ini 40. Kemudian ketebalannya berapa, bisa diatur. Misalkan ini saya pilih misalkan 1 dengan schedule 40. Saya klik. Nah, kemudian saya buat grup di sini. Sebelum saya memilih bagian mana yang ingin saya buat struktur member berupa pipa, saya klik di sini grup. Nah, grup di sini fungsinya untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan bagian mana yang ingin dibuat penampang pipa. Nah, katakanlah di sini ini ada grupnya, saya buat di misalkan bagian yang atas, bagian penampang persegi yang atas ini saya buat, saya klik di sini, ini saya masukkan ke sini ya. Ini saya klik satu-satu di sini. Satu, misalkan ini. Nah, previewnya seperti ini. Kemudian 2, 3, 4. Nah, ini dalam satu grup. Jadi di atas ini penampang yang saya pilih berupa persegi ini grup 1. Kemudian saya ingin kaki-kakinya ini grupnya lain ya. Supaya apa? Nanti ketika melakukan perubahan itu tidak secara menyeluruh. Misalkan ingin diameter yang di atas berbeda dengan kakinya. Nah, berarti kita tinggal pilih grup 1 ini dirubah diameternya. Nanti grup 2 tidak akan ikut perubahan. Nah, makanya saya klik new group untuk membuat kelompok baru pada kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya apakah dibuat sama? Misalkan kaki-kakinya dibuat sama, kita tinggal pilih di grup 2 ini, kita pilih kaki-kakinya. Misalkan ini kaki-kakinya. Nah, ini masuk di grup 2. Nah, ini saya pilih, saya klik. Nah, seperti ini.
Oke, atau mungkin saya akan buatkan yang bentuknya di standar ISO ya, misalkan ya. Fitur, kemudian saya klik lagi insert, kemudian klik structural member, kita pilih membernya, misalkan ini saya ganti sekarang ISO, kita pilih tipenya yaitu berupa pipa, misalkan pada ujung-ujung yang bagian atas ini, misalkan ini, kemudian ini sama ini. Nah, ini size nya saya buat misalkan 26. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke dulu. Nah, kemudian misalkan kaki-kakinya saya buat berupa square. Kita tinggal insert, kemudian pilih Wildman, kemudian kita pilih structural membernya yang berupa square. Misalkan size nya saya ganti ini, kemudian group kita masukkan. Nah, seperti ini, misalkan ini saya masukkan di group 1. Oke, seperti ini contoh untuk membuat sebuah structural member atau membuat sebuah struktur dengan menggunakan desain 3D sketch. Nah, tentu kalau menggunakan bentuk 2 dimensi, kemudian kita menggunakan extrude boss, revolve, atau kemudian menggunakan extrude cut, revolve cut, dan sebagainya, kita akan kesulitan untuk membuat sebuah bentuk rangka struktur ya. Nah, ini bisa digunakan juga untuk membuat sebuah jaringan pipa ya, atau sistem piping yang ada di instalasi pabrik atau di kapal atau dimanapun ya. Kita tinggal membuat sebuah bentuk 3D sketch-nya. Nanti penampangnya kita bisa insert, kemudian kita tambahkan struktural member yang ada di SolidWorks, atau kita bisa buat sendiri dengan menggunakan fitur swap ya. 3D sketch ini sebagai pad-nya, jalurnya, kemudian nanti penampangnya kita buat sendiri dengan menggunakan swap. Nah, nanti mungkin untuk swap boss yang menggunakan basicnya 3D kita akan terangkan di materi selanjutnya. Demikian mungkin pembahasan pertama kita hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di pembuatan desain 3D sketch dengan menggunakan bentuk penampang yang tidak ada di dalam struktural member yang ada di SolidWorks, yaitu menggunakan fitur swap ya, swap boss atau swap cut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.